bisa menerima kebenaran. Ampuni kami Bapa. Layakan kami Tuhan, supaya malam hari ini saat kami mendengarkan suara Tuhan, hidup kami dipulihkan oleh Tuhan. Saat firman Tuhan disampaikan, kami mendapatkan perubahan hati yang baru Tuhan anugerahkan bagi kami, sehingga kami meninggalkan perbuatan-perbuatan kami yang lama. Terima kasih Bapa di surga. Kuduskan semua kami yang hadir malam hari ini. Hamba-Mu yang Tuhan pakai terbatas, tanpa Roh Kudus Tuhan pimpin, firman ini tidak bisa disampaikan. Tolong hamba-Mu supaya firman disampaikan memberkati kami semua. Di dalam nama Tuhan Yesus yang siap mendengarkan firman Tuhan, dengan iman sama-sama kita katakan amin. Silakan duduk kembali. Shalom. Halo. Shalom. Apa kabarnya jemaat Tuhan? Apa kabarnya? Apa kabarnya luar biasa? Luar biasa, puji Tuhan. Saya akan bawa kita belajar satu bagian firman. Bapak Ibu, mari kita buka Alkitab kita malam hari ini. Yesaya pasal 36 ayatnya yang ke-26 sampai ayat 33. Kitab Yesaya pasal yang ke-36 ayat 26 sampai ayat 31. Sudah dapat semua? Mana suaranya sudah dapat semua? Amin. Amin. Saya baca berikut dan ayat 26. Sidang jemaat Allah membaca ayat yang ke-27. Kita bergantian, nanti ayat terakhir 31 kita baca bersama-sama. Sekali lagi saya undang kita mari berdiri menghormati firman. Kita baca firman Tuhan ini. Saya minta kita baca dengan suara lantang sambil perhatikan titik komanya dan berdoa di dalam hati supaya firman yang kita baca tidak hanya kita baca, tapi Roh Kudus pimpin kita mengerti firman yang kita baca. Perikom yang diberikan oleh Lembaga Alkitab Indonesia di pasal 36 ialah pembaharuan Israel ayat 26, saya ayat 27 jemaat Tuhan. Kamu akan kuberikan hati yang baru dan roh yang baru di dalam batinmu, dan aku akan menjauhkan dari tubuhmu hati yang keras dan kuberikan kepadamu hati yang taat. Rohku akan kuberikan diam di dalam batinmu, dan aku akan membuat kamu hidup menurut segala ketetapanku, dan tak berpegang pada peraturan-peraturanku dan melakukannya. Dan kamu akan diam di dalam negeri yang telah kuberikan kepada nenek moyangmu, dan kamu akan menjadi umatku, dan aku akan menjadi Allahmu. Aku akan melepaskan kamu dari segala dosa karena kisah, dan aku akan menumbuhkan jantung serta bayang, dan aku tidak lagi mendatangkan kelaparan atasmu. Aku juga memperbanyak pohon-pohonmu dan hasil ladangmu, supaya kamu jangan lagi menanggung noda kelaparan di tengah-tengah bangsa. 1, 2, 3. Dan kamu akan beringat-ingat kepada kelakuanmu yang jahat dan perbuatan-perbuatanmu yang tidak baik, dan kamu akan merasa muak melihat dirimu sendiri karena kesalahan-kesalahanmu dan perbuatan-perbuatanmu yang keji. Silakan duduk kembali. Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, dari ayat 26 sampai ayat 31 yang sudah kita baca bersama-sama malam hari ini, saya akan berikan satu tema kecil menjadi perenungan kita bersama-sama. Mari kita baca tema ini. 1, 2, 3. Pulihkan hatiku ya Tuhan.
Tuhan. Ya, saya rindu kita sederhanakan bahasa ini, kita gantikan pulihkan hati sayaku, kita gantikan dengan kata saya baru ya Tuhan. Sama-sama katakan dengan iman di hadapan Tuhan. 1, 2, 3. Pulihkan hati saya, ya Tuhan. Siapa di sini yang hatinya mau dipulihkan oleh Tuhan? Lambaikan tangan. Ada yang tak mau? Ya, Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, itulah yang diinginkan oleh bangsa Israel di dalam pembacaan kita malam hari ini. Makanya perikop yang diberikan oleh Yesaya adalah pembaharuan Israel. Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, Israel yang adalah umat Tuhan, mereka merindukan ada pemulihan dari surga turun atas hidup mereka, karena mereka melakukan kekejian di hadapan Tuhan. Mereka melupakan ibadah dengan Tuhan, mereka memberontak di hadapan Tuhan. Maka di pasal 35 sebelumnya Tuhan mendatangkan murka atas Israel di atas gunung Seir, di atas gunung Seir. Tuhan hukum mereka, Tuhan basuh mereka, Tuhan habiskan mereka di atas gunung Seir karena perbuatan mereka yang keji. Tetapi yang luar biasa di dalam pasal 36, waktu umat Tuhan datang minta Tuhan pulihkan, Tuhan ubahkan cara hidup mereka, Tuhan pulihkan. Bapak Ibu, saya mau jelaskan kepada kita di sini, Tuhan itu adil. Jadi kalau kita melakukan kesalahan, Dia hukum. Kalau kita melakukan segala sesuatu yang tidak benar, Dia tegur. Umat Tuhan Dia lakukan hal yang sama. Tetapi waktu kita mau melakukan perubahan, kita mau akui kesalahan kita di hadapan Tuhan, kita mau melakukan sesuatu hal yang bisa merubah hidup kita, saya percaya tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Tuhan pasti akan pulihkan hati kita. Amin. Ya, Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, saya Kang Heri, saya berikan satu ilustrasi tentang air yang adalah lambang hati kita. Dan biarlah ilustrasi ini juga akan tidak hanya kita saksikan, tapi bisa kita renungkan betapa Tuhan benar-benar mengasihi hidup kita. Bapak Ibu, Bapak Bapak Ibu, nah yang tawarnya kita lanjut. Botol ini dan air ini saya lambangkan sebagai hati kita yang bersih, hati yang dipenuhi dengan kasih Tuhan. Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan, kalau hati kita dipenuhi dengan kasih, saya percaya orang mau sakiti hati kita, orang mau berusaha menjatuhkan kita, kita tidak akan jatuh karena hidup kita dipenuhi dengan kasih. Amin. Iya. Bapak Ibu, apabila tidak ada Roh Kudus di dalam hati kita, apabila tidak ada Roh Tuhan di dalam hidup kita, saya lambangkan begini. Kalau tidak ada Roh Tuhan di dalam hati kita, jika teman kita, sahabat kita ingin menyakiti hati kita, maka kasih yang ada di dalam diri kita pelan-pelan akan habis. Jika tidak ada Roh Tuhan dan tidak ada kasih di dalam diri kita, orang menjatuhkan kita, orang mempermalukan kita, kita akan menjadi orang yang kecut. Jika tidak ada Roh Tuhan di dalam diri kita, maka kita akan terus melakukan kesalahan. Kenapa? Tidak ada Tuhan di dalam diri kita, sehingga kasih itu akan pelan-pelan habis di dalam diri kita. Tetapi sebaliknya Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, saya gambarkan teko kecil ini sebagai gambaran Tuhan. Jika ada Roh Tuhan di dalam hati kita Bapak Ibu, saya percaya orang mau sakiti hati kita tidak akan tembus. Amin.
Amin. Ada kasih. Jika orang ini menjatuhkan kita, tidak akan tembus. Karena ada Roh Tuhan di dalam hati kita. Jika orang ini mempermalukan kita, atau orang ini menyakiti kita, atau orang ini melukai kita, tidak akan tembus. Kenapa? Ada Roh Tuhan di dalam hati kita. Jadi Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus, saya percaya kalau ada Roh Tuhan di dalam hati kita, maka hati kita pasti akan dipulihkan oleh Tuhan. Amin. Ya. Maka Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, tema yang saya berikan untuk kita renungkan bersama-sama, pulihkan hatiku ya Tuhan. Itulah yang diinginkan oleh Israel. Tuhan bukan di dalam hidup mereka. Itu jelas Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan di dalam ayat 26 dikatakan, kamu bangsa Israel akan kuberikan hati yang baru. Kalau di dalam pasal sebelumnya Yesaya pasal 11 ayat 19, Tuhan juga berbicara dengan hal yang sama. Aku Tuhan akan memberikan mereka hati yang lain, bukan hati yang keras, tetapi hati yang baru. Hati yang baru Tuhan berikan, roh yang baru Tuhan berikan di dalam hati umat Tuhan. Dan waktu Tuhan berikan hati yang baru, roh yang baru itu, Tuhan juga menjauhkan umat Tuhan dari hati yang keras. Hati yang keras ini digantikan dengan menjadi hati yang taat. Jadi Bapak Ibu, kalau ada Roh Tuhan di dalam hatimu, kalau kau undang Tuhan bekerja di dalam hidupmu, saya percaya sekali dan saya imani firman Tuhan ini bahwa hati kita yang keras, hati kita yang melawan Tuhan, hati kita yang mungkin sampai sekarang masih bermain dengan dosa, kalau Tuhan sudah ubah, maka hati yang keras itu akan menjadi hati yang taat. Amin. Ya. Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, hati yang baru itu Tuhan tidak berikan dengan cuma-cuma. Kita tidak hanya minta lalu Tuhan berikan Tuhan transformasi dari surga turun dalam hidup kita, tidak. Ada hal yang harus kita perbuat supaya perubahan dari Tuhan itu secara total memang benar-benar terjadi dalam hidup kita. Makanya di dalam ayat selanjutnya Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan, kalau hati yang baru Tuhan berikan, maka yang harus kita lakukan adalah hidup menurut segala ketetapan Tuhan. Tidak mungkin kita berkata kita hidup benar atau hati kita diperbaharui, tapi kita juga perlu mengikuti perintah Tuhan di dalam hidup kita. Jadi Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan, saya perhatikan kata hati yang baru ini dari bahasa aslinya yaitu kadas, yang artinya fresh, new thing. Artinya hati kita dari kata kadas ini dibagi lagi oleh Yeskiel menjadi dua, yaitu bicara tentang hati dan pikiran. Hati dan pikiran ini saling koneksi. Ya, kalau hati segar, pikiran juga pasti segar. Kalau hati keras, pikiran juga keras. Kalau hati belum berubah, pikiran juga pasti negatif. Jadi Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan, orang yang hatinya sudah dibaharui oleh Tuhan, maka pikirannya juga pasti segar. Amin. Ya. Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, dan hasil dari orang yang menerima pembaharuan dari Tuhan, pemulihan hati dari Tuhan itu di dalam ayat selanjutnya. Firman Tuhan katakan dalam ayat 28, kamu akan menjadi umatku dan aku akan menjadi Allahmu. Jadi Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, kalau engkau benar-benar totalitas mengakui kesalahanmu dan meminta Tuhan merubah hatimu, ini yang kita dapat. Kita akan menjadi umat Tuhan dan Allah itu akan menjadi Allah kita. Jadi Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, pulihkan hatiku ya Tuhan. Saya percaya itu bukan menjadi kerinduan umat Tuhan di Israel, tetapi saat ini saya nggak tahu bagaimana kondisi hatimu Ibu Bapak anak-anak muda tempat ini, tapi saya rindu
Jadi kalau Tuhan berikan pemulihan itu pasti ada perubahan yang terjadi, ada hasil yang terjadi. Dan Yesaya catat di dalam ayat 29, hasil dari orang yang hasil yang diterima oleh orang yang hatinya diubahkan oleh Tuhan. Kita baca sama-sama poin 1, 1, 2, 3. Ia pasti dijauhkan dari segala yang jahat. Sama-sama kita baca ayat 29, 1, 2, 3. Aku akan melepaskan kamu dari segala dosa kenajisanmu, dan aku akan menumbuhkan kandung serta memperbanyaknya, dan aku tidak lagi mendatangkan kelaparan atas. Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, hasil dari orang yang hatinya diubahkan oleh Tuhan, Tuhan sendiri yang berjanji, Dia pasti menjauhkan kita dari segala yang jahat. Yang jahat pasti ada di depan mata kita. Tidak bisa kita menghindari kejahatan. Kita akan temukan dimanapun itu kita berada. Tetapi orang yang sudah berubah, diubahkan hatinya, Tuhan berjanji Dia akan jauhkan kita dari segala yang jahat. Amin. Ya, jahat itu bentuknya banyak. Bapak Ibu bisa tafsirkan sendiri. Kita sering diperhadapkan dengan kejahatan. Kita artikan sendiri itu dan kita kita responi di dalam hati kita, apa kejahatan yang sudah kita lakukan sama Tuhan. Dan kalau Tuhan mengubahkan itu, Tuhan bisa lakukan. Yang terpenting jangan kita mendekat lagi dengan dosa. Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, saya mau katakan kepada kita malam hari ini, kejahatan itu datangnya bukan dari Tuhan, datangnya dari iblis. Dan juga kejahatan itu datangnya dari diri kita sendiri. Tidak bisa kita katakan kejahatan ini datangnya semua dari iblis. Kadang itu muncul dari dalam diri kita. Kenapa itu terjadi? Karena hati kita belum dibaharui. Hati ini belum dipulihkan. Maka sering terjadi kejahatan timbul di dalam hati, muncul dalam pikiran. Maka yang kita keluarkan adalah hal-hal yang negatif. Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, setan tidak akan pernah takut dengan orang Kristen yang rajin bergereja. Setan tidak takut dengan saya, Bapak Ibu yang hadir malam hari ini datang ke gereja, dia tidak takut. Setan juga tidak takut dengan orang yang pelayanan, ibu-ibu yang datang pelayanan, setan tidak takut. Setan juga tidak takut dengan para pemain musik, dia tidak takut. Setan juga tidak takut dengan orang yang berkorban, dia tidak takut. Yang setan takut adalah kita melakukan kebenaran di dalam hidup. Jadi Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, engkau ke gereja, tapi kalau tidak ada perubahan, iblis senang. Pergi saja ke gereja, pergi saja melayani, pergi saja menyembah, pergi saja menyampaikan firman. Kok kamu pulang masih dalam kenajisan? Setan tak takut sama kita, Ibu Bapak. Yang setan takut kita melakukan kebenaran. Kalau ada kebenaran tidak akan tulus. Tapi kalau hati belum benar, dia senang. Dia kalau saja mereka nyanyi, main musik setiap minggu, WL singer, para penyembah Tuhan, para pembawa menyampaikan firman. Tapi kalau di luar mereka masih punya akal pahit, masih punya iri hati, saya kata silakan. Maka saya di tempat ini, kita yang hadir, benar-benar hati kita sudah dibaharui oleh Tuhan. Amin. Kalau hati sudah dipulihkan, tidak akan terus Ibu. Kau melayani dengan kesungguhan hati. Kau memainkan musik lahir dari hati. Kenapa? Hati sudah diubahkan. Kau melayani tempat ini jadi singer, jadi pembawa doa, jadi WL, benar-benar kau melayani. Kalau hati sudah dipulihkan, kalau enggak semua jadi belakang, pergi saja nggak apa-apa. Kok pulang nanti mau melakukan hal yang sama, pergi saja. Jadi Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan, ya hal ini yang Tuhan mau bangsa Israel lakukan dalam hidup. Mereka tidak hanya minta Tuhan pulihkan, tapi benar-benar perubahan itu terjadi dalam hidup mereka.
Dan Tuhan mau hati yang sudah Tuhan baharui itu, hati yang sudah Tuhan pulihkan itu, tidak kembali lagi melakukan kesalahan yang sama. Ibu bapak tempat ini akan mudah hati kita yang sudah dipulihkan dibaharui oleh Tuhan. Jangan lagi kembali bermain dengan dosa. Amin. Ya. Kalau nggak pulih benar-benar, nggak dibaharui benar-benar, iblis tepuk tangan di luar. Kita memuji Tuhan tempat ini, dia di luar tepuk tangan juga untuk kita. Kenapa dia juga hati kita belum beres? Jadi bersama-sama saya juga belajar pengkhotbah semuanya. Kita belajar bersama-sama. Kebenaran itu datang dari Tuhan, yang jatuh datang dari diri kita sendiri, kita mau berubah, dan yang kedua datangnya dari kuasa iblis. Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan, dosa itu merusak hubungan kita dengan Tuhan. Kalau tidak berubah, kita mau melayani sampai mati, sangat disayangkan. Kalau Tuhan panggil dia gak kenal kamu, dia gak kenal aku, itu sangat disayangkan sekali. Jadi saya rindu tempat ini. Kita bersama-sama, saya juga belajar. Kita yang melayani, kita yang duduk sebagai jemaat, kita melayani dengan hati yang bersih. Amin. Hati yang segar, hati yang diperbaharui, hati yang sudah dipulihkan oleh Tuhan, sehingga kita menjauhkan hal-hal yang jahat di depan kita dan mendekatkan diri kepada Tuhan, sehingga hubungan yang rusak itu bisa dipulihkan kembali oleh Tuhan menjadi hubungan yang baru di dalam Tuhan. Itu yang pertama. Yang kedua, apa hasil yang diterima dari orang yang hatinya diubahkan oleh Tuhan? Sama-sama kita baca ayat poin yang kedua, 1, 2, 3. Hasil tangannya pasti diberkati oleh Tuhan. Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan, hasil tangannya diberkati oleh Tuhan begini. Kalau hati kita sudah diubahkan menjadi hati yang baru, apapun yang Bapak Ibu kerjakan tempat ini, bapak-bapak yang di perusahaan, ibu-ibu yang di rumah, engkau lakukan dengan hati yang bersih. Kalau engkau mau diberkati, hasil tanganmu berkah dari Tuhan turun atas hidupmu karena hatimu dibaharui, maka apapun yang engkau kerjakan, engkau lakukan dengan tangan yang bersih. Amin. Bapak Ibu, ada jemaat Tuhan tempat ini yang kemarin cerita sama Pak Gembala. Dia sering, dia nggak pernah gereja memang ya. Dia akui memang di hadapan Pak Gembala dia nggak pernah gereja. Tetapi dia sangat menyayangkan saat dia cerita. Beberapa waktu belakang kita melihat ya banyak orang Kristen atau orang Protestan yang Kristen banyak dikeluarkan dari perusahaan karena kasus bla-bla-bla. Ya, dia katakan kalau saya, walaupun saya nggak pernah gereja, saya jarang gereja, tapi mau kasih makan anak saya, istri saya dengan tangan yang kotor tidak ada di dalam pikiran saya. Telur pun atau nasi tok pun gak apa saya kasih dengan hasil yang jujur. Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan, ya saya waktu dia cerita sama Pak Gembala benar. Dan kalau saya dihubung kembali ke belakang, ya orang-orang yang melakukan hal itu, orang-orang juga yang mungkin jangan juga aktif dalam pelayanan. Ya, apalagi kita yang rajin ibadah, yang kejahatan, godaan selalu ada depan. Tetapi kalau hati sudah dibaharui, apapun yang kita kerjakan dengan kejujuran. Amin. Ya. Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, kita perhatikan di dalam ayat 30, hasil dari orang yang hatinya diperbaharui, hasil tangannya pasti diberkati oleh Tuhan. Di ayat 30, aku juga akan memperbanyak buah pohon-pohonmu dan hasil ladangmu, supaya kamu jangan lagi menanggung noda kelaparan di tengah-tengah bangsa. Tuhan sendiri yang berjanji, segala sesuatu yang kita kerjakan dengan kejujuran, kita akan mendapatkan hasil yang cukup. Amin. Ya. Sedikit pun atau pas-pasan pun kita terima berkah dari Tuhan, kita akan syukuri. Kenapa? Kita kerjakan dengan
kejujuran. Jadi Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, itu yang dialami oleh umat Tuhan. Israel tidak hanya Tuhan pulihkan hatinya, tetapi di pasal 34 ayat 13 sampai 14, Tuhan juga pulihkan ekonomi mereka, Tuhan juga pulihkan finansial mereka. Tuhan tidak hanya ubahkan rohani mereka, tetapi jasmani mereka pun Tuhan pulihkan. Jadi ibu-ibu tidak sia-sia, bapak-bapak, anak-anak muda, kalau kau benar-benar mau dipulihkan, diubahkan hatimu menjadi hati yang baru, saya percaya tidak hanya jasmanimu yang Tuhan cukupkan, rohanimu pun Tuhan pasti akan berkati. Amin. Kita baca sama-sama ayat 34, pasal 34 ayat 13 dan ayat 14. Sama-sama suara lantang 1, 2, 3. Aku akan membawa mereka keluar dari tengah-tengah bangsa-bangsa dan mengumpulkan mereka dari negeri-negeri dan membawa mereka ke tanahnya. Aku akan membawa mereka di atas gunung-gunung Israel, di alur-alur sungainya, dan di semua tempat kediaman orang di tanah itu. Selanjutnya, di padang rumput yang baik akan kugembalakan mereka, dan di atas gunung-gunung Israel yang tinggi, disitulah tempat pengembalaannya. Di sana, di tempat pengembalaan yang baik, mereka akan berbaring, dan rumput yang subur menjadi makanannya di atas gunung-gunung Israel. Tuhan tidak hanya memberikan rohani mereka, kebutuhan jasmani mereka pun Tuhan pulihkan. Bapak Ibu, perubahan secara total yang kau terima dari Tuhan jangan disia-siakan. Ya, janji Tuhan ini bukan untuk umat Israel, tapi berlaku sampai kita saat ini. Jadi Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan, itu yang kedua, yang terakhir. Apa hasil yang diterima dari orang yang hatinya sudah diubahkan oleh Tuhan? Poin yang ketiga ini sama menarik, kita renungkan menjadi perenungan di dalam hati kita masing-masing. 1, 2, 3. Ia pasti sadar dan malu dengan dosanya. Ibu bapak yang diberkati oleh Tuhan, orang yang sudah benar-benar diubahkan hatinya, dia mau melakukan kesalahan pun dia ingat ini salah. Dia kalau mau ingat ke belakang lagi tentang apa yang dia perbuat, dia malu. Tetapi kalau orang yang tidak pernah sadar dengan kesalahan yang dia lakukan, dia tidak akan mau untuk berbuat dosa. Dosa itu menjadi gaya hidupnya untuk dia lakukan dalam hidupnya. Tetapi kalau benar ini hati dipulihkan, dia sadar, kalau mau ingat kesalahannya kembali dia malu. Jadi Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan, kita yang sudah diubahkan tempat ini, biarlah kita sadar dan kita malu dengan dosa yang sudah kita buat di hadapan Tuhan. Amin. Ya. Itu yang Tuhan mau. Jangan terus ada di dalam dosa itu. Keluar Bapak Ibu, supaya pemulihan secara total itu Tuhan buat di dalam hidup kita. Jasmani tadi poin yang kedua, rohani juga Tuhan pulihkan. Kita baca sama-sama ayat 31. 1, 2, 3. Dan kamu akan teringat kepada kelakuanmu yang jahat dan perbuatanmu yang tidak baik, dan kamu akan merasa muak melihat dirimu sendiri karena kesalahan-kesalahanmu dan perbuatan-perbuatanmu yang keji. Ciri orang yang sudah berubah, ciri orang yang hatinya sudah dipulihkan. Dia malu melihat dosanya, dia sadar saat melakukan kesalahan di hadapan Tuhan. Jadi Bapak Ibu, kesimpulan di poin yang ketiga ini, orang yang mengalami pemulihan hati, dia pasti berubah saat dia melakukan kesalahan, sudah saya sebut tadi. Yang kedua, dia pasti sadar sebelum dia melakukan kesalahan, ada dosa di depannya. Sebelum dia pergi menghampiri, karena hati ini sudah dipulihkan, Roh Kudus ingatkan, jangan lakukan. Orang yang mengalami pemulihan hati, dia malu melihat
dosa. Jadi Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan, ini refleksi iman. Saya juga belajar, kita juga belajar. Kita semua pernah melakukan kesalahan di hadapan Tuhan. Tetapi saya mau di tempat ini, saya jemaat Tuhan tempat ini, kita sadar dan kita mau dengan kesalahan kita masing-masing. Amin. Kesimpulan, ciri orang yang mengalami pemulihan hati, sama-sama poinnya 1, 1, 2, 3. Ia pasti menjauhkan dirinya dari segala yang apapun bentuknya dia jauhkan. Yang kedua, ciri orang mengalami pemulihan hati, ia pasti bekerja dengan tangan yang jujur. Kecil besar hasilnya dilakukan dengan kejujuran. Yang ketiga, ciri orang mengalami pemulihan hati 1, 2, 3. Ia malu dan sadar saat melakukan kesalahan. Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan, biar tempat ini kita semuanya hadir, kita mengalami pemulihan hati dari Tuhan. Yang mau dipulihkan hati angkat tangannya di hadapan Tuhan. Ada? Saya undang kita semua bangkit berdiri, di musik maju ke depan. Respon firman Tuhan ini kita berpujian firman Tuhan tadi. Aku mau tinggalkan segala dosa-dosaku, karena yang Tuhan buat itu sangat besar.